76 tahun, detak jantung pengabdian itu tidak pernah berhenti. Tapi hari ini, ada cerita baru yang mulai bergemuruh. Selamat datang di Ramalan Podcast, episode perdana eksklusif spesial Hari Jadi RSPAL Dr. Ramelan. Di sini kita tidak cuma ngobrol tentang medis, kita bedah dedikasi, kita kulik inovasi terbaik termasuk standar pelayanan yang unggul dari setiap unggulan. Kita langsung dari narasumber nomor 1 di institusi ini. Saya Sertu Bella Permata bersama Kepala RSPAL Dr. Ramelan, Laksamana Pertama TNI Dr. Mukti Fahimi, SPPD Finasim. Let's talk and health together. Ramalan Podcast. Tentu perjalanan selama 76 tahun bukan waktu yang singkat. Sebuah dedikasi panjang dalam mengabdi, merawat, dan melayani kesehatan bagi prajurit, keluarga, serta masyarakat di sekitar. Dan hari ini sudah kedatangan narasumber istimewa yang akan membawa kita mengupas lebih dalam perjalanan luar biasa ini. Langsung saja kita sapa pimpinan yang kita banggakan, Kepala RSPAL Dr. Ramelan. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang sangat padat ini untuk berbincang-bincang hangat bersama kita hari ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Saat ini sudah usia tidak muda lagi, 54 tahun. Tapi semangatnya tetap luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Kalau kita bicara 76 tahun ini adalah usia yang sangat matang bagi institusi kesehatan. Bagaimana Bapak melihat perjalanan panjang RSPAL Dr. Ramelan dari masa ke masa hingga berdiri kokoh menjadi kebanggaan kita semua saat ini? Jadi kalau usia 76 tahun itu merupakan perjalanan panjang di mana RSPAL sejak saya pangkat letnan itu sudah pernah bersinggungan dengan layanan di RSPAL, dan tahun 2025 RSAL melaksanakan transformasi yang luar biasa dari sisi visi, misi, dan layanan yang ada. Terutama dari visi dan misinya adalah RSPAL Dr. Ramelan sejak tahun 2025 awal itu mencanangkan bahwa ini merupakan rumah sakit rujukan utama bagi prajurit TNI, TNI AL khususnya, dan keluarganya serta purnawirawan. Tentunya juga tidak melupakan untuk layanan untuk masyarakat umum di wilayah Surabaya. Nah, itu dia ya Bapak, nilai juang dan kebersamaan itu yang membuat rumah sakit ini punya tempat istimewa di hati masyarakat. Dan di usia ke-76 ini dengan mengusung tema Mutu Terjaga Pelayanan Prima. Ini tentu menjadi komitmen yang luar biasa. Bisa diceritakan Bapak, bagaimana wujud nyata dari tema ini diterapkan dalam keseharian operasional dan inovasi layanan di RSPAL Dr. Ramelan? Jadi mutu terjaga itu terkait dua hal yang penting di sini. Yang pertama adalah SDM-nya, yang kedua adalah penunjang diagnostiknya. Jadi itu dua pilar yang RSPAL selalu kembangkan. SDM-nya kita akan tetap membuka untuk para dokter spesialis maupun subspesialis untuk bergabung dengan RSPAL Dr. Ramelan. Kemudian untuk layanan diagnostiknya kita terus berkembang, terutama layanan diagnosis di scan yang 640 slide, kemudian MRI, itu nanti kita kembangkan terus. Kemudian layanan juga radioterapi, kita punya radioterapi itu 3 linek, linek 1, linek 2, dan linek 3. Dan linek ini yang merupakan tercanggih di kawasan, sehingga bisa melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kasus-kasus keganasan yang memerlukan terapi radioterapi, yang saat ini kondisinya di kawasan, di seluruh rumah sakit hampir semuanya antri karena kasusnya banyak, sementara layanan lineknya masih terbatas.
ke depan RSPAL ini akan membuka lagi layanan linek yang ketiga, sehingga harapan kami terutama untuk provider BPJS bisa mendukung kami untuk memutus mata rantai antrian layanan linek atau layanan radioterapi yang saat ini antriannya sudah menembus angka 6-8 bulan di RSPAL. Pun demikian di rumah sakit yang lain juga layanan ini banyak problem antrian yang panjang karena memang pasien cancer itu jumlahnya adalah makin lama makin meningkat. Demikian Mbak Bella. Tentu banyak sekali transformasi dan inovasi layanan yang sudah dihadirkan. Oh iya Bapak, bagaimana terkait dengan layanan Prima? Ya, kami lagi mempersiapkan program zona integritas, ya nanti ada namanya WBBM. Jadi WBBM ini merupakan aplikasi dari layanan Prima sehingga bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh pasien langsung. Sebagai contoh yang kita kerjakan di sini adalah di UGD kita sudah pasang layang monitor tentang keterisian jumlah tempat tidur yang ada di RSPAL. Jadi sebagai diketahui Mbak Bella bahwa kita punya 808 tempat tidur dan itu kita tayangkan pakai monitor besar di UGD sehingga keluarga pasien bisa melihat langsung jumlah tempat tidur yang masih ada, yang masih tersedia di RSPAL, sehingga tidak perlu khawatir bahwa ketika ada pasien atau keluarga pasien yang ingin merujuk ke RSPAL, informasi itu bisa terbuka, sehingga tidak ada lagi narasi bahwa rumah sakit RSPAL itu penuh dari petugas kami, sehingga keluarga pasien maupun pasien itu bisa langsung melihat di layar monitor bahwa ketersediaan tempat tidur di RSPAL Dr. Ramelan itu langsung bisa dirasakan, langsung bisa dilihat oleh publik. Inilah yang menjadi concern kita dari manajemen bahwa kita siap untuk menuju WBBM. Harapannya ke depan layanan-layanan yang ada di RSPAL bisa dirasakan manfaatnya oleh publik. Itu Mbak Bella. Itu tadi penjelasan dari Kepala RSPAL Dr. Ramelan. Jadi tidak perlu khawatir, di RSPAL Dr. Ramelan ini fasilitasnya sudah tersedia dan lengkap. Oke, Bapak bisa diceritakan nggak apa aja sih pencapaian atau layanan unggulan terbaru yang kini menjadi andalan di RSPAL Dr. Ramelan? Ya, terima kasih. Ada beberapa layanan unggulan yang di RSPAL yang sangat berkembang. Yang pertama layanan bayi tabung. Ya, itu letaknya di lantai 2 gedung Miangas. Memang layanan bayi tabung ini belum bisa diklaim oleh BPJS, artinya masih berbayar secara umum. Tetapi layanan ini menjawab bahwa RSPAL itu mengikuti perkembangan teknologi, bahwa ketika ada masalah-masalah infertilitas itu RSPAL bisa menjawab dengan layanan ini. Kemudian kedua adalah penunjangnya, diagnostiknya. Kita punya CT scan 640 slide, kemudian MRI, kemudian layanan radioterapi yang sudah saya jelaskan di depan bahwa radioterapi kita Linek 2 dan 3 itu merupakan yang tercanggih di kawasan. Ya, itu adalah layanan-layanan yang menjadi unggulan kita. Kemudian kita juga mengembangkan Center of Hemodialisis. Mungkin sekarang ini yang terbanyak di kawasan, menuju ke 90 mesin, Mbak Bella. Jadi saat ini yang masih di ACC dari BPJS sekitar
60 sekian. Ya, nanti mungkin 3-4 bulan lagi bisa mencapai 90 mesin. Dan ini yang terbanyak di kawasan Surabaya maupun sekitarnya. Harapannya adalah pasien-pasien yang memerlukan hemodialisis itu tidak perlu lagi kesulitan mengantri maupun mencari rumah sakit karena keterbatasan daripada mesin hemodialisis itu sendiri, sehingga ini merupakan bentuk kontribusi daripada RSAL kepada masyarakat, terutama masyarakat Surabaya dan sekitarnya, ketika kesulitan mencari layanan hemodialisis bisa jadi alternatif. RSAL adalah jawabannya, RSPAL adalah jawabannya, karena kita punya banyak mesin yang bisa melayani itu. Itu Mbak Bella. Hebat dan luar biasa sekali ya RSPL Dr. Ramelan ini. Jadi tidak hanya mengandalkan sejarah yang kuat, tapi juga terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi medis terkini ya. Oke, luar biasa sekali. Oh iya Bapak, tadi sempat disinggung mengenai layanan unggulan nih. Kita semua tahu RSPL Dr. Ramelan ini mempunyai banyak sekali andalan yang menjadi Center of Excellence. Kita punya banyak sekali layanan unggulan seperti Jala Puspa, Integrated Niche Service, CT Scan RAM 140 Slice, Klinik Asa IVF Jaladri, MCU 1 Atap, dan yang terbaru ini adalah Hemodialisis Center. Nah, Bapak, salah satu fasilitas yang sering jadi sorotan dan sangat diandalkan oleh masyarakat terkini yaitu Hemodialisis Center kita. Bisa diceritakan, Bapak, seperti apa sih keunggulan layanan cuci darah di RSPAL Dr. Ramelan ini? Jadi, yang membedakan layanan hemodialisis RSPAL dengan rumah sakit lain adalah yang pertama ya, ada aplikasi bahwa keluarga maupun pasien bisa melihat ketersediaan layanan ini. Jadi ketika pasien atau keluarga pasien itu membutuhkan layanan dialisis, mereka bisa melihat langsung aplikasinya. Oh ternyata di RSPAL masih ada slot sisa sekian jadwal untuk cuci darah misalnya atau hemodialisis. Yang kedua adalah dari segi kuantitas atau jumlahnya. Jumlahnya adalah merupakan yang terbesar di kawasan. Memang penyakit katastrofis ini termasuk penyakit ginjal kronis itu dari tahun ke tahun akan selalu meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena di sebagian masyarakat kita ketika menderita penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kemudian merasa tidak ada keluhan, itu yang jadi masalah. Jadi kedua penyakit ini kan komplikasinya banyak menimbulkan kerusakan, terutama kerusakan di ginjal, baik itu diabetes maupun hipertensi. Ketika hipertensi unkontrol, kemudian berlangsung dalam waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, tidak ada terapi, sehingga ketika ada keluhan, banyak yang sudah terjadi chronic kidney disease atau penyakit gagal ginjal kronis stadium 5. Demikian juga pasien-pasien yang diabetes mellitus. Jadi pasien-pasien diabetes mellitus dengan gula unkontrol sampai di atas 200 dan itu berlangsung terus-menerus bertahun-tahun, itu akan menimbulkan komplikasi yang namanya makro atau mikrovaskuler, sehingga itu yang bisa menyebabkan jatuh ke gagal ginjal di stadium 5. Ketika sudah menjadi gagal ginjal stadium 5, maka itu menjadi one way ticket penyakitnya. Tidak bisa kembali ke stadium 4, tidak bisa kembali ke stadium 3, tidak bisa kembali ke stadium 2 maupun 1, sehingga itu menjadi kebutuhan hemodialisis menjadi yang utama. Jadi terapinya ya harus renal replacement terapi, artinya hemodialisis akan menjadi kebutuhan dia yang sehari-hari atau terapi yang harus dijalani setiap hari selama seumur hidup. Seperti itu Mbak Bella. Jadi penyakit katastrofisnya itu makin lama makin banyak di Indonesia maupun di Surabaya dan sekitarnya. Oh iya Bapak, seperti yang diketahui masyarakat nih, di RSPL Dr. Ramelan ini ada klinik eksekutif. Pelayanannya
Bisa dijelaskan nggak Pak seperti apa? Jadi klinik eksekutif itu letaknya di Gedung Miangas, Mbak Bella. Jadi Gedung Miangas lantai 2. Sebenarnya konsepnya adalah itu untuk yang pertama adalah untuk para perwira tinggi TNI maupun TNI AL dan masyarakat umum yang menginginkan layanan non JKN maupun BPJS. Jadi itu konsepnya, sehingga untuk masyarakat umum juga bisa menggunakan fasilitas ini dengan di luar BPJS, sehingga ada layanan tersendiri. Keunggulannya adalah kecepatan dan layanan satu atap. Satu atap itu dari pemeriksaan dokter, kemudian laboratorium, kemudian pemeriksaan foto, semua di satu gedung di lantai 2 Miangas. Itu yang menjadi membedakan dengan layanan BPJS secara umum. Seperti itu Mbak Bella. Baik, jadi tidak hanya prajurit saja, masyarakat umum juga bisa menikmati nih fasilitas yang ada di klinik eksekutif. Ya, dengan catatan di luar layanan BPJS. Iya, betul sekali Bapak. Apakah layanan di eksekutif ini untuk rawat jalan saja Pak? Oh enggak, jadi gini Mbak Bella. Layanan eksekutif RSPL menyiapkan atau menyediakan di Gedung Miangas lantai 4. Itu diperuntukkan untuk prajurit, untuk prajurit TNI maupun TNI AL, terutama pangkat pamen sampai pati dan keluarganya. Tetapi ini juga bisa digunakan untuk masyarakat umum dengan catatan di luar layanan BPJS. Jadi konsepnya tetap sama, bahwa kita RSPL itu mengusung menjadikan rumah sakit rujukan utama untuk prajurit TNI AL dan TNI serta untuk masyarakat umum. Itu konsepnya. Oleh karena itu RSPL menginginkan bahwa layanan eksekutif ini selain utamanya untuk prajurit kita, juga masyarakat umum yang menginginkan pelayanan ini bisa, tapi di luar non BPJS. Seperti itu Mbak Bella. Oh iya Bapak, kemarin tuh saya sempat lihat di sosmed nih ada yang viral. Terbang-terbang itu di atas atapnya RSPL Dr. Ramelan, itu apa ya Bapak? Jadi gini Mbak Bella, jadi gedung baru Miangas ini di atas lantai 5 itu ada namanya helipad. Helipad ini diperuntukkan untuk evakuasi medis udara. Memang konsepnya adalah ini rumah sakit militer, bahwa ketika ada insiden yang terkait dengan militer maupun insiden latihan maupun satgas di mana ada penugasan-penugasan militer di wilayah Surabaya dan sekitarnya maupun di Indonesia, maka helipad ini RSPL digunakan untuk alat evak medis udara, dan ini sudah pernah dipakai untuk evakuasi medis prajurit kita dari Papua yang mengalami kecelakaan, harus dirujuk ke RSPAL melalui evakuasi medis udara heli, dan itu sudah kita laksanakan. Namun demikian, untuk masyarakat umum yang memerlukan evakuasi medis udara, itu RSPAL bekerjasama dengan beberapa instansi, termasuk salah satunya ada Pertamina, ada perusahaan-perusahaan di bawah Pertamina, itu juga bisa menggunakan fasilitas ini. Ya, itu Mbak Bella. Nah, buat kalian yang penasaran, sudah terjawab kan ya dari Kepala RSPL Dr. Ramelan langsung nih. Dan menuju penghujung perbincangan kita hari ini, Bapak pasti ada nih harapan dan pesan khusus nih yang mau disampaikan kepada seluruh jajaran Sivitas RSPAL Dr. Ramelan dan juga masyarakat luas yang mempercayakan kesehatannya di sini. Mungkin bisa disampaikan Bapak. Jadi RSPAL ini di tahun 2026 sudah banyak mengalami perubahan transformasi, terutama di layanan. Ya,
salah satu visi dan misi RSPAL adalah menjadikan rumah sakit ini menjadikan rumah sakit rujukan utama untuk prajurit dan masyarakat wilayah Surabaya dan sekitarnya, Mbak Bella. Jadi karena kita bertransformasi untuk menjadi rumah sakit rujukan, maka di internal manajemen selalu berinovasi, selalu mengembangkan layanan baik secara prosedur diagnostik maupun SDM kita kembangkan terus sehingga prajurit-prajurit kita maupun masyarakat di sekitar wilayah Surabaya dan sekitarnya bisa memanfaatkan RSPAL sebagai rujukan utama selain rumah sakit pemerintah yang ada di wilayah Surabaya, sehingga kontribusi RSPAL di samping untuk prajurit TNI AL dan TNI juga masyarakat umum. Ya, seperti itu Mbak Bella. Dan Sobat Sehat, perlu kami sampaikan kembali nih, dalam rangka HUT RSPAL Dr. Ramelan ke-76 ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan seperti yang kemarin sudah dilaksanakan MRS di tahun 2026 ini, dan itu merupakan 3 kalinya pelaksanaan ya Bapak. Kemudian hari ini ada donor darah, dan kemudian apa aja Bapak mungkin bisa disampaikan kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT ini? Jadi hari ulang tahun RSPAL itu jatuh tanggal 7 Agustus ya di 2026, dan kita akan memberikan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah Metabolic Ramelan Symposium, dan ini yang ketiga kalinya setiap tahun. Ini merupakan bentuk kegiatan yang RSPAL Dr. Ramelan selalu diadakan setiap tahun dalam rangka menyiapkan bahwa RSPAL Dr. Ramelan ini menjadikan rumah sakit pendidikan utama untuk Universitas Hang Tuah maupun Universitas Airlangga maupun universitas yang ada di kawasan wilayah Surabaya, sehingga kegiatan simposium itu merupakan update dari keilmuan di bidang penyakit dalam terutama endokrin, sehingga ke depan RSPAL juga akan menyelenggarakan hospital base pendidikan prodi spesialis penyakit dalam. Ya, salah satu kegiatan itu MRS atau Metabolic Ramelan Symposium adalah untuk menjawab tantangan bahwa RSPAL akan menjadikan rumah sakit pendidikan utama. Itu yang pertama kegiatannya. Yang kedua adalah donor darah. Donor darah setiap kegiatan hari ulang tahun kita akan mengadakan donor darah, karena memang kebutuhan darah yang ada di Ramelan ini sangat tinggi Mbak Bella. Jadi banyak kasus-kasus beda maupun non beda yang membutuhkan transfusi atau darah, sehingga kita salah satunya adalah menyelenggarakan program ini untuk membantu teman-teman PMI supaya stok darahnya tidak kekurangan. Ya, dan ada juga lomba-lomba yang lain untuk memeriahkan, sekitar memeriahkan hari ulang tahun RSPAL yang ke-76 ini. Demikian Mbak Bella. Itu tadi rangkaian HUT ke-76 RSPAL Dr. Ramelan. Dan sudah tidak terasa lagi kita di penghujung acara perbincangan yang sangat menginspirasi dan membakar semangat kita semua hari ini ya. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada RSPAL Dr. Ramelan ke-76. Semoga senantiasa jaya, profesional, dan menjadi kebanggaan kita semua. Sebelum kita closing, kita yel-yel dulu ya Bapak. Ya. Oke, bareng-bareng Unjin. RSPAL Dr. Ramelan, satukan tekad, berikan layanan terbaik. Saya Sertu Bella dan segenap kru pamit undur diri. Sampai jumpa di rapot episode berikutnya. Bye-bye. When the dawn appears, we have no more fears. In the dark we conquer, Taylor Swift shine.